Terbongkar kasus Bank BRI Part 4. Kita akan membahas ya mengenai dari topik ini. Ada beberapa hal yang sudah kami rangkum ya. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada apa sih Pak Firman? Ada kasus apa kok Konglo itu dipanggil ya, dan kenapa kok harus Konglo? Kita kok kenapa enggak dipanggil dari BI, dan kapan BBRI terbang, dan bagaimana teknik cara dagang di saham BBRI itu bagaimana ya. Melihat untuk kasus saham BBRI kemarin itu justru naik ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa, siapa sih yang borong Pak Firman ya, jadi seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer ya Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan jual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya, jadi seperti itu. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya di sini ya, terkait mengenai dua hasil penemuan antara BI dan OJK dengan Bos Adaro ya, BNPR hingga Sinarmas. Lah, ini para konglomerat yang dipanggil sama BI. Nah, sebetulnya apakah konglomerat itu cuman orang-orang itu aja Pak Firman? Sebenarnya banyak ya, jadi seperti itu. Cuman yang hadir ya mereka ya yang profesional, jadi seperti itu. Untuk satu sisi yang kalau kita lihat itu kayak Pak Garibali Thohir, Pak Franky, terus Pak ini ya Andi Bakri. Jadi mereka itu dipanggil. Nah, selama ini itu untuk bursa kita ya itu ya digerakkan sama timnya mereka ya, karena kalau tim mereka itu lagi dagang itu pasarnya itu naik ya, jadi seperti itu. Nah, kita akan ngecek itu semuanya. Nah, di sini apa kaitannya dengan BBRI ya? Nah, jadi pertemuan dari beberapa konglo itu ini akan membuahkan sebuah hasil ya. Jadi kasusnya itu berangkat dari sini ya. Berangkatnya dari mana Pak Firman? Ya dari saham BBRI ya, seperti itu. Kenapa sih yang terjadi di saham BBRI ini Pak Firman? Jadi kan investor itu kan panik ya, panik selling ya. Nah, kita akan cek ketika panik selling itu apa yang terjadi ya, sama seperti apa yang sudah saya prediksi ya terkait buangan ya barang di saham BBRI itu. Jadi ditekan ya, jadi benar-benar disapu bersih sama asing, tapi asingnya itu justru masuk. Nah, jadi mereka berkolaborasi. Nah, para Taipan ini saya sebutnya Pak Taipan apa Konglo. Jadi Konglo itu mereka itu sudah tahu ilmunya ya, sudah tahu ilmunya, dan mereka juga ingin membantu masyarakat Indonesia, khususnya bagi para retail. Jadi mereka ini tuh meluruskan ya, ya sama konten-konten yang dibikin sama Pak Firman ini kan meluruskan. Jadi mereka sudah tahu. Jadi ini kasus apa sih sebenarnya? Nah, jadi mereka itu sudah tahu kalau misalkan saham BBRI ini turun, ada yang masuk. Nah, ini itu karena dilakukan kebijakan yang terbaru, yaitu adalah short selling. Dulu pernah saya sampaikan ya di konten sebelumnya. Jadi short selling itu gunanya di taktiknya itu seperti apa Pak Firman? Jadi asing itu sudah punya barang di bawah ya Bapak Ibu ya, kalau kita ketahui. Jadi asing itu sudah punya barang di bawah. Nah, stok mereka itu ada di mana Pak Firman rata-rata? Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya untuk stok asing itu, nah di sini posisinya. Ya. Nah, di sini mereka itu punya stok barang rata-rata di harga 600-an. Banyak sekali ya investor kita yang pas kemarin ya, ada yang floating loss 20 miliar, ada yang 30 miliar, ada yang 15 miliar ya, yang menghubungi kami
Ya Pak Firman, ini tolong saya masuk ya di saham BBR ini dan posisinya masih floating loss ya, dan saya kira untuk channelnya Pak Firman ini itu ada masuk akalnya juga ya, jadi seperti itu. Memang betul, jadi channel ini tuh berangkat dari dari permintaan para investor untuk kita bikinkan bagaimana sih kondisi di market ini secara detail ya. Karena kalau Bapak Ibu itu beli atas dasar FOMO atau ikut-ikutan, ini akan berbahaya ya, seperti itu. Jadi menurut Pak Firman, kalau misalkan saham BBRI turunin itu wajar nggak? Ya wajar. Ini sama pendapat saya sama Pak Tohir dan juga para Konglo ya. Jadi seperti itu, sama, ini biasa sudah saya sampaikan kok ya. Jadi ketika ini mungkin yang tahu hanya mereka ya pakar ekonomi yang mungkin tahu, terus mereka yang sudah profesional di market lama ya mungkin tahu. Jadi ini adalah sebuah fenomena, kalau saya sebut ya, istilah saya itu mereka rolling aja ya. Jadi seperti itu. Jadi satu, untuk diturunkan ya, karena mereka sudah punya stok lama, karena tujuan mereka itu adalah untuk investasi jangka panjang. Nah, sisi lain mereka itu ada transaksi di akun SSF ya, seperti itu. Nah, Pak Firman sudah bikin akun SSF belum? Nah, ini kan banyak yang bertanya seperti itu. Sudah ya, kemarin dari brokernya sudah manggil setelah ada ada kendala ya. Kendala dari KTP-nya Pak Firman itu dulu masih pelajar ya, karena stok dulu jadi harus diperbarui. Jadi seperti itu, karena untuk saat ini ya sebagai dosen ya, jadi seperti itu. Nah, ini kembali ke topik. Jadi kenapa kok hal ini tuh bisa terjadi, Pak Firman? Nah, ini permintaan dari mereka itu dari SSF ini itu mereka pingin ditunda. Kenapa kok bisa ditunda? Kalau misalkan mereka buang barang, mereka bisa profit. Profitnya di mana? Akunnya mana, Pak Firman? Di akun SSF. Ya. SSF itu apa sih? Ya, program short selling ya. Jadi ada 3 anggota bursa yang di situ sudah disetujui ya. Salah satunya brokernya saya sendiri ya. Ada Bintraku, terus ada Ajaib, terus seperti itu, cuma 3 mereka ikut berpartisipasi. Nah, tekniknya itu ya itu yang bisa saya sampaikan ya, satu. Nah, terkait hal ini bagaimana ya, mereka justru masuk ya. Lihatnya jadi kalau kita lihat itu penampakannya seperti ini. Wah, retail yang beli ketika naik posisi kayak gini, jadi mayoritas investor pemula kita itu belinya ketika apa ya, di pucuk ya. Setelah beli di pucuk, mereka berasumsi wah ini nanti bakalan naik lagi kok, seperti itu ya. Nah, ini terkait kebijakan tersebut, saham BBR ya udah kita main short selling aja ya. Jadi short selling itu tekniknya itu seperti apa sih, Pak Firman? Intinya kalau Bapak Ibu itu belum punya barang ya, jadi di short pakai yang long ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa jual saham BBR itu. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya oknum-oknum yang dilakukan sama oknum ya, yang pernah saya sampaikan, tapi diulang lagi nggak apa-apa, karena mereka itu ya koordinasi sama mereka orang-orang yang punya di bawah. Nah, siapa mereka yang sudah punya di bawah, Pak Rom? Nah, itu penampakannya ya, dari asing ya. Nah, ini lah dari emiten sendiri bagaimana, mereka nggak bisa buyback ya, karena prosesnya lama kalau misalkan buyback. Jadi mereka juga harus bukan manipulasi ya, jadi pakai strategi juga. Strateginya apa? Ada banyak di kelas kami, saya sampaikan mengenai teknis tersebut
Nah, dari Konglo ini tuh mereka sepakat bahwa kalau misalkan untuk melakukan buyback itu nggak perlu harus RUPS ya, jadi seperti itu. Jadi mereka bisa beli sendiri. Nah, ada YouTuber yang bilang, oh, wah ini nanti yang dipakai itu apa namanya, uang dari perusahaan. Nah, ini agak ngawur lagi ya, sesat ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk melakukan buyback itu bukan dari perusahaan, jadi ya kantong pribadinya sendiri. Lah itu uangnya dari mana Pak Firman? Ya bisnis. Jadi para konglo tersebut itu ada afiliasi. Nah mereka bisa pinjam kok sama ini, nggak usah pakai bunga-bungaan ya. Jadi kalau misalkan bunga itu jadi lewat face to face, mereka percaya dapat barang banyak, langsung dihantam bisa. Nah, tapi mereka kok para konglo ini itu mereka apa namanya menjaga sebuah undang-undang. Ya, jadi seperti itu. Nah, mereka juga punya harapan bahwa apa ya di sini OJK dan BI itu juga mengumpulkan para ini karena mereka ini juga salah satu pahlawan ya. Jadi seperti itu. Dan satu sisi mereka juga melihat retail-retail kita ya itu sekarang sudah cerdas ya, karena banyak sekali konten kreator yang membangun ya seperti itu. Dan apabila ada yang bikin isu negatif dan itu laku ya, akhirnya kan kayak Pak Firman dan lain sebagainya kan ikut berkomentar agar apa, agar kalian itu bisa mengerti, oh ini loh ya yang terjadi di market ya. Jadi konten-konten saya ini itu adalah sebuah permintaan kalian ya seperti itu. Nah, mereka itu melihat dari sini karena apa? Ketika saham BBRI ini turun, justru mereka itu justru masuk. Ya, jadi nambung. Cuman tujuannya adalah untuk jangka panjang. Siapa Pak Firman? Nah, di situ kalian bisa dilihat. Ya, ada AK, ZP, CC, YP dan YU, mereka itu borong. Nah, mereka kalau borong itu sedikit masukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu bisa melihat bid overnya di BBRI, nah itu yang di setiap level support itu mereka ya, tiap hari 100.000 lot, setiap hari 100.000 lot. Selama 3 bulan mereka itu kumpulin. Cuan nggak Pak Firman? Ya cuan lah. Yang namanya market maker itu mereka cuan. Atau bandar ya istilah kasarnya kalau Bapak Ibu tahu. Tapi kalau dalam dunia akademisi itu namanya market maker atau liquidity provider. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita bagaimana Pak Firman? Ini kenapa kok bisa konglo? Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok harus konglo yang dipanggil? Karena mereka punya super power. Bukan super power dalam hal ini bagaimana? Ya punya likuiditas uang yang untuk memborong ini. Tapi kan mereka ya kayak gini Bapak Ibu, nggak bisa langsung yang broker yang dipakai itu langsung borong jumlah banyak, nggak bisa. Kalau misalkan mereka punya barang nanti didenda. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi bersama alumni kami yang ikut di kelas trading bareng atau live trading bareng itu mereka bisa melihat ya ketika apa namanya bandar ya kalau kita sebut ya Bapak Ibu kalau istilah bandar mungkin lebih mengerti ya. Jadi kalau misalkan mereka itu ada transaksi jumbo walaupun kode brokernya ditutup, kita itu bisa melihat itu ada alatnya ya. Di seperti itu ada alatnya semua ya. Nah kalau misalkan mereka itu bekerja bagaimana ya, kita nebeng ya seperti itu ya. Karena kalau sekali kita dagangin itu ya bukan ratusan juta, bukan 1 juta 2 juta ya, tapi ya nominalnya agak gede ya. Jadi seperti itu di mereka. Nah biasanya di situ saya mendampingi mereka yang posisinya juga besar-besar ya. Di sini saya sebagai ini ya apa namanya yang membimbing mereka. Kalau misalkan kita dagang saham dalam jumlah besar itu yang nggak boleh main-main, jadi harus diinikan ya. Jadi seperti itu. Nah itu di kelas kami ungkap semua mengenai hal tersebut. Nah jadi prakteknya ya seperti ini ya.
Nah, nah terus kemarin yang di apa namanya akun yang untuk menakut-nakuti kita itu siapa? Ya ini adalah ya BK, AK dan juga KZ ya. Dipakai untuk mempengaruhi psikologis kita. Ya pasti kena lah Bapak Ibu. Ya, karena belinya apa? Jumbo. Ya di atas 300 di atas ratusan juta. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita balik yang ketiga. Kapan BRI terbang? Nah, ini yang dinanti kalian. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak Firman? Mendapat Pak Firman, BBNU terbang kapan? Nah, jadi untuk saham BBNU itu untuk saat ini dinamis. Ya, terkait kebijakan tersebut, OJK dan BI itu mempersilahkan ya perusahaan itu jadi bisa melihat pelaku pasar ya, jadi kayak saham-saham yang berfundamental bagus penurunan itu nggak bisa signifikan lagi ya, jadi mungkin ya di hold, jadi kumpulin barang dulu, turun ada yang borong, turun ada yang pohon, turun sampai pohon. Makanya untuk di bulan Maret ini tuh untuk mengatasi hal tersebut ya, jadi seperti itu. Nah BBRI itu kalau terbang itu di bulan April ya, prediksi kami di bulan April. Kenapa? Jadi Danantara ini tuh nanti akan dipersiapkan nanti Bapak Ibu, kalau misalkan di bulan April ya ada saham-saham yang naiknya kenceng yang naiknya agak mencurigakan, nah itu ya fund yang dilakukan sama Danantara. Nah, untuk Danantara ini tuh nantinya akan membiayai proyek strategis. Ya, seperti itu. Nah, banyak sekali orang-orang bertanya, "Pak, ini pemimpinnya Danantara itu nggak bisa diperiksa sama KPK. Bener apa tidak?" Ini saya validasi. Bener. Lo kok bener Pak, nanti mereka nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi cara berpikirnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pemimpin Danantara itu kalau misalkan mereka nanti dana yang diserap dari dividen ini ya proyek BUMN ya, jadi bukan dari dana kalian, itu statement yang ngawur ya. Jadi statement yang ngawur itu mereka itu mengakumulasikan ya, jadi seperti itu. Nah setelah itu mereka lebih baik masukkan ke market ya, investasi. Lo diperiksa nggak Pak Firman? Iya enggak lah ya. Contohnya kayak gini, saya dipasrahi ya, dipasrahi untuk mengolah dana pada saya ya, saya punya lisensi dan lain sebagainya, saya ngikut aset manajemen ya. Diperintah sama negara. Nah terus uangnya itu saya pasrahkan ke siapa? Ke aset manajemen. Aset manajemen itu siapa? Ya kayak broker-broker itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka menjual produknya apa? Ada reksadana ya, seperti itu. Nah belikan obligasi juga Pak Firman ya, pastinya nanti akan lari ke situ ya. Nah, kenapa kok di situ? Karena kalau misalkan dananya dikelola di situ, itu transparansi. Kenapa enggak APBN aja, Pak Firman? Resikonya tinggi, jadi mereka itu enggak mau resiko yang tinggi. Loh, bagaimana kok bisa resiko tinggi? Jadi banyak sekali statement ya orang-orang lain itu kayak gini. Itu nanti kalau dikorupsi bagaimana? Justru kalau masukkan di situ tingkat potensi korupsinya agak gede. Jadi orang-orang yang masuk digiring ke korupsi dicap sebagai korupsi itu ya karena melakukan hal itu praduga. Jadi yang korupsi itu ya sebenarnya ya bawahannya, tingkat yang paling bawah. Misalkan kita dapatkan proyek kayak gini, oh dari bawah ini harus ini kayak gini. Nah proyeknya habis itu mangkrak, dipotong-potong kayak gitu ya, seperti itu. Sama kayak di rutin itu ya mereka ya apes saja sih sebenarnya ya. Kalau di luar sana ya mungkin banyak orang-orang
yang bilang wah nanti dikorupsi dan lain sebagainya, sama kayak pendapat Pak Luhut. Kau jangan bilang itu nanti negara itu nanti dikorupsi. Coba kau nanti ini nanti maling juga. Ya, jadi seperti itu. Nah, efisiensi dari Danantara itu dilakukan seperti itu karena ada transparansi. Oh, ini loh dananya seperti ini. Oh, apa namanya? Mereka nanti akan dapatkan informasinya seperti ini transparan. Untuk saat ini kan kalau misalkan larikan di APBN ya, Bapak Ibu bisa dilihat toh ya. Ini yang melakukan ini adalah oknum ya Bapak Ibu ya, oknum loh ya. Jadi selama ini saya melihat dari lapangan sendiri itu ada oknum yang dari atasan, dari kepala daerahnya nanti ini, terus bawahnya lagi nanti ambil ini, nanti ya habis Bapak Ibu sampai ke bawah, dan masyarakat kita itu bagaimana akhirnya ya kayak gitu ya. Jadi nggak diefisiensi ya, karena untuk masyarakat menengah ke bawah itu mereka yang nggak mau tahu ya, kan sulit, makanya mereka masukkan ke saham aja, nanti akan masuk ke market. Jadi siap-siap aja ya, nanti laporannya ya seperti ini. Oh ini Pak, kita dana dari ada berapa ratus triliun itu kita masukkan di sini, nah mereka dapatkan ini. Nah lewat aset manajemen, nah terus mereka belikan di perusahaan, nah nanti perusahaan itu melaporkan. Jadi sistemnya seperti itu Pak. Kalau misalkan masuk orang ke ini Pak, ke regulasi pemerintah, wah puyeng. Kadang orang yang dari pemerintah itu ini oknum ya Bapak Ibu ya, mereka itu lewat jasa, jadi nggak dikerjain sendiri. Jadi ya banyak sekali oknum-oknum yang makan gaji buta. Makanya banyak sekali ya, wah ini Danantara dan lain sebagainya efisiensi ya, mereka itu terusik ya, terusik semua elemen terusik. Makanya ini yang menyebabkan konotasi negatif di saham BBRI. Tapi ya sebenarnya dimanfaatkan sama mereka-mereka yang punya kepentingan. Kepentingan siapa Pak Suman? Apakah itu pemerintah dan lain sebagainya? Ya ini orang-orang yang ahli ya, jadi seperti ini. Nah, terkait mengenai Pak Firman, berarti kalau di pasar modal itu nanti orang yang cuan itu adalah mereka para bandar-bandar kayak gitu. Pak Prabowo bilang kayak gitu. Justru Pak Prabowo-nya bikin bandar yang super kakap. Danantara kan keren ya. Jadi tujuannya untuk apa semuanya ada bagus. Jadi kalau Danantara itu nanti masuk ke marketing ke saham stok kita, dan mereka itu enggak trading dagang harian kayak Pak Firman ya, enggak. Jadi mereka benar-benar super holding ya, kayak gitu. Ini untuk super holding seperti itu ya. Nah ini ya, makanya kenapa kok mereka itu memilih di ini, nanti akan kena sengatan nih, dari saham BBRI ini akan tersengat ya. Kenapa Pak Firman? Karena dari laporan keuangan itu stabil. Lupa ini turunnya itu signifikan, itu dari apa? Dari BRI aja ya. Kenapa? Untuk BRI sendiri, Bank BRI ya, BBRI sendiri itu mereka bisnisnya itu banyak ya, jadi diakumulasi. Nah, makanya dia masih untung nggak Pak Firman? Masih untung ya. Dan ini ya yang sesuai prediksi kami ya, kalau ini ya sudah benar-benar final ini masuk. Nah mayoritas yang menyarankan buy ada 56 ya. Terus yang hold ada 22 dan menyarankan sell itu adalah 4 ya. Jadi seperti itu. Jadi ya mungkin Bapak Ibu yang investor pemula, yang awam itu mungkin akan kena ya psikologisnya dari komentar-komentar kayak gitu. Hati-hati Bapak Ibu ya, komentar yang nggak jelas ya. Jadi di TikTok kami itu ada salah satu ya alumni kami yang ngecek kok tiap-tiap komentarnya, oh Pak Firman kok isinya kayak gini ya. Ya emang kayak gitu Pak, itu literasi masyarakat kita kayak gitu. Jadi mereka itu ya penggembira, istilahnya seperti itu. Jadi mereka nggak praktek, belinya itu ya kecil ya, tapi ya tuh. Tapi kalau misalkan mayoritas alumni kami itu mereka cuma melihat dan senyum-senyum aja. Ya kayak gitu.
Nah, di sini kami dalam hal itu tetap mengedukasi kalian yang mengenal ini. Tenang aja, di channelnya Pak Firman kalian hater di sini tuh saya bina. Ya nggak apa-apa. Komen aja di sini kok. Ya, nggak apa-apa. Ya ini. Ya, kayak gitu. Nah, untuk di segmentasi yang terakhir, teknik cari dagang BBRI itu bagaimana Pak Firman? Ya, mengenai hal ini bisa saya jelaskan ya. Ini saya hapus dulu teknik dagangnya. Nah, kalau misalkan ya Bapak Ibu itu tujuannya untuk investasi jangka panjang, ini saatnya untuk kalian serok. Kenapa? Karena BBRI ini tuh berada di di RS, di sudah oversold ya, udah jenuh jual ya. Jadi apa, dia nanti akan mantul. Nah, ini sudah terkonfirmasi untuk saham BBRI ini. Pak, bisa masuk enggak? Pertanyaannya kan seperti itu. Bisa dan boleh ya. Di mana Pak Firman? Jadi di sini di 3600 serta di harga 3400 dan juga di 3340. Ya, bagaimana caranya Pak Firman? Apakah kita nyicil atau kita tunggu aja di situ? Jadi di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan kelebihannya nyicil, kalian itu akan dapatkan harga di support manapun. Itu yang kalau misalkan nyicil. Tapi kalau misalkan kalian itu nunggu, kelebihannya kalian akan dapatkan yang namanya best price. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kekurangannya. Kalau misalkan kekurangannya, kalian itu akan dapatkan yang namanya apa? Ya, kekurangan amunisi. Kalau misalkan kalian nunggu, kalian itu nanti kekurangannya itu apa? Kalian belum tentu dapatkan barangnya. Oke. Bicara mengenai dari targetnya, berapa target Pak Firman? Ya, ini ya sudah capai target kemarin. Nah, ini untuk target selanjutnya di saham BBRI itu di harga 3790 serta di harga 4000 dan juga di harga 4300. Kalau kalian itu agak nyantai atau nyantai banget ya, benar untuk investasi ya di harga 5075 dan juga 5.575. Kalau untuk jangka panjangnya bisa mencapai 6.430 dan juga di harga ini. Jadi untuk kalian yang mungkin dananya besar, jadi disiapkan untuk investasi. Jadi nyicil aja tiap supportnya. Habis itu nanti kalian ya bisa dapat yang namanya beggar. Ya, jadi seperti itu. Pak Firman, saya suka untuk trading, boleh nggak untuk trading? Bisa saya juga trading di saham BBRI, tapi pakai porsi besar. Ya, jadi kalian bisa antri dulu di harga 3.600 serta di harga di sini ya, di area sini. Ini kalian untuk belinya, nanti untuk jualnya di area sini. Ya, jadi seperti itu. Beli di harga 3620, nanti jual di 37-an jangka pendeknya. Ya, jadi seperti biar koreksi dulu baru nanti Bapak Ibu bisa masuk. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami. Itu masih ada sisa 1 slot ya. Di sini nih, hubungin aja nomor di bawah ini. Hati-hati ada penipuan yang mengatasnamakan saya. Nomor yang betul yang di sini. Ini nomor saya, hubungin aja. Ya. Selain itu, penipuan. Ingat, saya nggak pakai admin, jadi saya pribadi. Ya, kalau misalkan nanti saya pakai admin, nanti dipakai sama oknum-oknum ini ya. Ya, penipuan itu ya malah saya adminnya Pak, enggak, saya langsung saya sendiri. Jadi langsung saya dampingi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih dari saya. Selamat pagi. Kita mau dagang dulu. Bye bye.